يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian offline langsung tatap muka dalam pembahasan kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Ya, kita langsung saja lanjutkan poin ke-10 halaman 9. Asy-Syaikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala berkata, la naktub fi kitabatina wa la nulqi fi durusina wa la nakhtub illa bi Qur'anin aw haditsin salihin lil hujjiyati. Kita tidak menulis dalam tulisan-tulisan kita, entah di dunia nyata atau di dunia maya, dan kita tidak menyampaikan kajian-kajian kita, dan kita tidak berkhutbah kecuali dengan dasar dalil Al-Quran dan hadis yang sahih yang layak sebagai hujjah. Ini ma'asyal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, merupakan pelajaran berharga bagi kita semuanya. Apalagi yang sudah memasuki daerah dunia maya ataupun medsos. Hati-hati. Jangan asbun. Jangan asal nulis, jangan asal komentar kecuali dengan al-ilmu. Al-ilmu sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat.
Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya bermodalkan retorika yang indah. Jangan asal ini sudah viral. Timbang semuanya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW yang sahihah dengan pemahaman para salafus saleh. Apalagi sekali lagi di dunia maya. Mungkin bisa ratusan, ribuan orang yang disesatkan gara-gara ucapan yang tidak ditimbang lagi dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Wa'tasimu bihabla jami'an wala tafarraqu. Ini bukan hanya di dunia nyata, namun juga di dunia maya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Itu juga dengan ataupun di dunia maya. Ya, hati-hati sekali lagi. Ahlus sunnah wal jamaah dikenal dengan kekuatan dalil, dengan kekuatan hujjah, bukan sekedar retorika yang indah. Meskipun bukan berarti kita tidak memakai retorika yang indah, bukan berarti kita menyalahkan retorika yang indah, tidak. Tapi itu bukan dalil tentang kebenaran. Wah, ini ucapan yang menyentuh hati. Ya. Iblis pun terkadang juga bisa apa? Kata-katanya menyentuh hati. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-A'raf ketika iblis ingin menyesatkan, menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam. Iblis berkata, wa qasamahuma inni lakum ala minan nasihin. Iblis mengatakan, sesungguhnya aku adalah penasehat bagi kalian. Wa qasamahuma, kata Allah, iblis bersumpah di hadapan Nabi Adam dan Hawa. Ini kata-kata yang menyentuh hati untuk menguatkan ucapannya, bisikannya. Iblis bersumpah. Ini sangat menyentuh hati. Inilah kumala minan nasihin. Namun hakikatnya menyesatkan, menggelincirkan ke dalam kemaksiatan. Maka hati-hati. Retorika yang indah, ucapan yang baik dalam artian di hadapan manusia tidak mesti baik di hadapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Timbangan kita Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita ketika mendapatkan entah itu buku majalah, entah itu makalah tadi di medsos, timbang. Ya, sekali lagi ini untuk kita yang menulis atau yang mendapatkan tulisan. Timbang semuanya dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, innaha satakunu umurun mustabihat. Nanti suatu saat di akhir zaman akan banyak perkara-perkara yang syubhat, yang abu-abu, tidak kelihatan hitam atau putihnya, ya. Yang sesat atau benarnya. Maka kata beliau Abdul Mas'ud, alaikum bitu ada. Wajib bagi kalian untuk berhati-hati, waspada. Jangan langsung di-share, jangan langsung disebarkan. Jangan langsung diterima begitu saja. Timbang dan qala Allah wa qala Rasul, apakah ini benar ataukah tidak. Ya. Kemudian kata beliau, wa innahu takunu tabi'an lil khairi khairun laka min an takuna ra'san fi syarr. Lebih baik engkau menjadi ekor kebenaran daripada engkau menjadi kepala kebatilan atau kesesatan. Kata sekali lagi Asy-Syaikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, kita tidak menulis dalam tulisan-tulisan kita, ya, entah sekali lagi dalam buku majalah ataupun tulisan singkat di medsos,
Ya. Itu harus berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Meskipun mungkin tidak disebutkan ayatnya, namun maknanya tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bukan berarti istilahnya setiap tulisan pasti harus ada ayat hadisnya. Itu pun lebih bagus sebetulnya, biar lebih memantapkan. Tapi kalaupun tidak ada, sebagaimana para ulama katulik ketika menulis matan-matan akidah, terkadang mereka nggak nyampaikan dalilnya, cuma itu berdasarkan apa? Dalil. Makanya ulama-ulama sekarang menjelaskan matan akidah tersebut, entah misalnya usul sunnah Imam Ahmad, syarh sunnah Imam Barbahari. Ya. Mereka, para ulama ketika mensyarah baru disampaikan ini dalil-dalilnya. Namun antum jangan ngelama. Wah, ulama saja tuh nggak pakai dalil, asal nulis saja. Tidak. Harus sekali lagi itu meskipun nggak dicantumkan ayat hadisnya, apakah sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul ataukah tidak. Ya, sekali lagi semuanya harus sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qablal qauli wal al-amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Dan ilmu tadi kata Ibnu Qayyim apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Kemudian kata beliau, wa nakrah ma yasdur min katsirin minal kutab wal wa'idin minal aqasisil batilah. Dan kita membenci apa yang disampaikan oleh kebanyakan dari para penulis, para pendongeng yang membawakan kisah-kisah yang batilah. Ya. Baik kisah yang dhaifah, yang lemah, dalam artian yang fiktif, apalagi berkaitan dengan kisah para sahabat yang di dalamnya ada celaan kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisah Tha'labah yang dikatakan meninggal dalam keadaan munafik, padahal dulunya miskin, kemudian Allah jadikan kaya, tidak mau membayar sedekah dan seterusnya. Padahal itu kisah yang tidak sahih. Dari situ ada celaan terhadap sahabat Rasul yang bernama siapa tadi? Padahal para ulama mengatakan beliau termasuk yang ikut perang Badar, dan Allah telah berfirman dalam hadits qudsi, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian wahai para pengikut perang Badar. Cuma dijadikan dongeng dan dijelek-jelekkan. Padahal itu sekali lagi kisah sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi orang-orang yang ceramahnya cuma dongeng, ngalor ngidur, dan bukan cerita dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal cerita dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak sekali. Bahkan lebih dahsyat dari itu, mereka membuat cerita-cerita dusta. Padahal Rasul mengatakan, iyyakum wal kadhib. Hati-hati dari kedustaan. Wa minal ahaditsil dhaifah wal maudhu'ah. Ataupun para penulis, para pendongeng, para khutbah, mereka hanya ikut-ikutan menyebarkan hadis-hadis yang lemah, yang palsu. Tidak dikoreksi lagi, dikembalikan kepada hukum para ulama ahli hadis, sahih atau tidak. Padahal Rasul bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya dalam api neraka. Ini bagi kita semuanya, penuntut ilmu, bagi para guru, para ustadz. Kalau ngajar harus betul-betul persiapan yang matang, terutama dalam masalah ini sahih atau tidaknya. Sekarang alhamdulillah fasilitas untuk mengoreksi hadis itu sahih atau tidak banyak sekali. Buka kitab silsilah hadis dhaifah Syekh Albani, silsilah hadis sahih oleh Syekh Albani, ada Irwal Ghalil dan seterusnya.
Intinya sekali lagi harus ada usaha keras. Ya, terutama sekali lagi bagi para al-mudarrisin, bagi para asatidzah. Entah ketika mengajar di kelas, di masjid ataupun di mana-mana, harus betul-betul persiapan yang matang, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ya, karena ini sekali lagi agama Allah harus betul-betul serius, bukan untuk sendaguro. Baik, kita lanjutkan poin ke-11. Berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, la nukaffiru musliman bi dzambin illa syirka billah aw tarkas shalah awir riddah. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim hanya gara-gara dosa yang dia lakukan, kecuali dosa syirik kepada Allah. Ini berkaitan dengan at-takfir al-am, hukum mengkafirkan secara umum, bukan berkaitan dengan person ya. Nanti ada perbedaan antara at-takfir al-am dengan takfir al-ain atau takfir individu. Secara umum, Ahlussunnah tidak mengkafirkan seorang muslim hanya karena perbuatan dosanya. Sebesar apapun dosa itu, selama masih belum sampai ke derajat syirik besar, kufur besar, nifak besar, maka tidak dikafirkan. Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Ahlussunnah tidak gegabah dalam mengkafirkan seperti kelompok Khawarij. Namun juga tidak fobi dengan takfir atau menafikan takfir secara umum. Namun Ahlussunnah mengatakan tidak boleh gegabah dalam mengkafirkan, tidak boleh dikafirkan kecuali memang yang layak dikafirkan sesuai dengan kaidah-kaidah takfir menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Karena bagaimanapun kita harus meyakini ada orang muslim yang murtad dari Islam. Betul atau tidak? Yang ngantuk-ngantuk. Harus terus diingatkan ini. Kalau Syekh Utsaimin dahulu, kalau pernah kita hadir di kajian beliau, kalau ada yang seperti itu disuruh berdiri sampai nanti mau. Ya, biar nggak ngantuk, disuruh berdiri. Kalau duduk gini enak tidurnya. Kalau masih bisa tidur dalam keadaan berdiri, masya Allah, karomah. Baik, saya gitu, kumu. Ahlussunnah pertengahan dalam masalah takfir dan segala permasalahan agama. Ahlussunnah tidak gegabah mengkafirkan, tidak serampangan mengkafirkan orang muslim. Namun juga tidak menafikan, tidak mengingkari adanya takfir. Karena Allah sendiri mengatakan ada orang yang dulunya muslim lalu menjadi apa? Kafir. Seperti dalam firman-Nya, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Surat At-Taubah kalau tidak saya 65, nanti dilihat mushaf. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah apa? Keimanan kalian. Artinya ada orang yang dulunya mukmin lalu apa? Kafir. Maka boleh mengkafirkan yang memang layak dikafirkan. Wa kafaru ba'da islami, mereka kafir setelah keislaman mereka. Rasul mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqitalil mudlim. Bersegeralah kalian untuk mengamalkan amal-amal kebaikan yang ikhlas, ittiba'u dengan sunnah. Kemudian kata Rasul SAW, badiru bil a'mali fitanan kaqitalil mudlim. Bersegeralah beramal yang baik, karena nanti akan muncul fitnah yang gelap gulita. Seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kata Rasul, ada orang mukmin pada pagi hari, namun sorenya sudah kafir. Rasul mengatakan ada.
orang yang murtad dari Islam. Maka ada takfir itu. Atau kata Rasul, yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah apa? Kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian urusan dari dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada orang yang murtad setelah Islam, setelah iman. Makanya Rasul mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya murtad, maka bunuhlah. Rasul mengatakan demikian, berarti ada orang yang muslim lalu apa? Kafir murtad. Apalagi ijma' ulama dari berbagai mazhab. Ulama berbagai mazhab membahas masalah ar-riddah. Dalam kitab-kitab fikih semua mazhab ada pembahasan masalah apa? Ar-riddah, kemurtadan. Artinya sekali lagi, ini pertengahan Ahlussunnah. Orang yang muslim lalu kafir ada, artinya ada takfir itu. Selama apa? Sesuai dengan kaidahnya. Namun tidak boleh kebablas asal-asalan. Seperti kelompok siapa? Al-Khawarij. Sejak dahulu kelompok Khawarij ciri khasnya mengkafirkan tanpa hak. Mereka mengkafirkan tanpa apa? Mengkafirkan tanpa hak. Kalau Ahlussunnah ada yang mengkafirkan itu dengan al-haq. Ini bedanya. Para ulama mereka mengkafirkan orang yang layak dikafirkan, itu takfir bil haq. Adapun Khawarij mereka mengkafirkan tanpa hak. Seperti dalam pembahasan di sini, ini untuk membantah kelompok Khawarij yang mereka mengkafirkan orang muslim karena dosa yang dilakukannya. Orang yang misalnya berzina atau minum khamar ataupun mencuri, kata mereka kafir murtad dari Islam. Padahal ini tidak benar sama sekali. Dalilnya mana? Misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9 Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin, teruskan, iktatalu fa aslihu bainahuma. Apabila kedua kelompok minal mu'minin dari orang-orang beriman mereka berperang. Rasul dalam hadis mengatakan wa qitaluhum kufrun, memerangi orang mukmin kufur. Tapi Allah mengatakan minal mu'minin. Berarti kata para ulama mereka mukmin namun tidak sempurna keimanannya. Tidak dikatakan kafir. Berarti hadis itu mengatakan kufrun asghar. Kufur apa? Kecil. Maka sekali lagi dosa besar seperti pembunuhan, namanya perang kan membunuh. Membunuh ini sekali lagi dosa besar, membunuh orang mukmin dosa besar, tapi nggak sampai apa? Mengeluarkan dari iman. Allah yang mengatakan demikian. Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Ketika dua kelompok dari orang beriman berperang, maka damaikan antara keduanya. Meskipun mereka saling membunuh, Allah tetap mengatakan mereka minal mu'minin. Ini membantah ucapan kelompok Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar apa? Kafir. Demikian pula ayat tentang masalah pencurian. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kalamin Allah wallahu azizun hakim. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Kalau pencurian itu menjadikan orang kafir murtad, yang dipotong bukan apa? Tangannya, namun lehernya. Man badala dinahu faqtulu. Maka pencurian itu ya dosa besar. Kita bukan masalah meremehkan dosa, tidak. Namun meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia dosa besar, namun nggak sampai apa? Mengeluarkan dari al-Islam. Paham? Paham tak? Fahim atau naim? Fahim. Kalau naim tapi fahim, Masya Allah. Baik. Kata beliau, la nukafir musliman bidzambin illa syirka billah. Kita enggak mengkafirkan seorang muslim karena dosa kecuali syirik kepada Allah.
Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam Qasidah Nuniyah, al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nasi yasbutu la biqauli fulani. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-kufru, kekafiran, itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Yang berhak mengkafirkan Allah dan Rasulnya. Ini perbuatan kufur besar, ini tidak. Itu Allah, seperti tadi. Dosa pembunuhan tidak kafir, tidak kufur, tidak mengeluarkan dari Islam. Karena apa? Allah yang mengatakan demikian. Bahkan dalam ayat Qisas, Allah mengatakan, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Sampai bisa melanjutkan. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil. Lanjutkan lagi. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fatibaun bil ma'ruf. Allah mengatakan barang siapa faman ufiya, yang dimaafkan, ya, min akhihi, dari saudaranya, padahal dia membunuh. Namun Allah menyebut dia masih saudaranya. Saudara sekandung atau saudara seapa ini? Seiman. Allah mengatakan pelaku pembunuhan masih saudara bagi korban yang muslim, yang mukmin. Maka sekali lagi, pembunuhan meskipun itu dosa yang sangat luar biasa, Allah tetap mengatakan min akhi minal mu'minin. Maka itu bukan kekafiran. Makanya al-kufru haqqullah tsumma rasuli. Kekafiran atau menghukum ini kufur atau kafir, ini hak Allah kemudian hak Rasulnya bin nas, dengan dalil, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan hawa nafsu. Yasbutu la biqauli fulani, dan bukan pendapat fulan dan fulan. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man kana Allah wa rasuluhu kafarahu fadzakadzul kufrani. Maka barang siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dialah orang kafir. Ini sekali lagi, kafir mengkafirkan butuh dalil, bukan sekali lagi pendapat-pendapat fulan dan alan. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim karena perbuatan dosanya, kecuali perbuatan dosa syirik. Ini pertengahan Ahlussunnah. Enggak semua dosa menjadikan orang keluar dari Islam, namun ada dosa-dosa yang menjadikan orang keluar dari Islam, yang dikenal dengan istilah nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ada berapa pembatal keislaman? Hanya 10 saja? Tidak. Bahkan kata para ulama ratusan sebetulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini harus menjadi cambuk bagi kita untuk kita terus belajar dan terus belajar. Pembatal keislaman itu banyak. Awas jangan sampai kita masuk ke dalam salah satunya. Ini butuh apa? Al-ilmu. Ya. 10 yang disampaikan oleh para ulama ini bukan pembatasan. Itu hanya yang paling banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti diantaranya asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, entah menyembah para nabi, para wali atau malaikat, ya, atau mengkeramatkan pusaka-pusaka. Rasul mengatakan inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi ala dukun, ruqyah, ya, ruqyah ala dukun, demikian pula jimat-jimat dan ilmu sihir atau ilmu pelet, itu syirik kata Allah, kan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan atiyaratu syirkun, menganggap sial sesuatu itu syirik. Seperti menganggap sial bulan Muharram ini, itu kata Rasul syirik. Maka ini adalah sekali lagi adalah dosa yang bisa mengeluarkan orang dari al-Islam. Meskipun sudah kita sampaikan ungkapan ini berkaitan dengan takfir al-am, mengkafirkan secara umum. Ini keyakinan syirik, ini ucapan kufur. Tapi apakah langsung kita kafirkan pelakunya? Tidak boleh tergesa-gesa. Karena ada namanya syurutut takfir, syarat-syarat mengkafirkan individu. Ya. Ini Anda akan kita bahas sedikit.
Namun yang perlu kita sampaikan di sini ada keyakinan, ada perbuatan, ada ucapan yang membuat orang itu bisa murtad dari Islam, bisa keluar dari ahli Islam. Ya. Seperti tadi memperoleh agama Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kufur riddah, kemurtadan. Au tarkas salah, atau meninggalkan salat. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi. Ini pendapat beliau tentang orang yang enggak salat wajib, ya. Hukumnya kata Syekh Muqbil murtad dari Islam. Memang ini adalah khilaf di antara para ulama. Perselisihan pendapat antara para ulama, apakah orang yang tidak salat wajib kafir atau tidak. Ini kita mau bacakan dari kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang masih kita ajarkan setiap malam Jumat seperti nanti malam insyaallah taala. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Waqtalafa ahlul hadis fi tarkil muslim salatal fardhi muta'ammidan." Ulama ahli hadis berselisih pendapat tentang orang muslim yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Kalau nggak sengaja ketiduran, ya, ini beda pembahasannya. Namun wajib dia apa? Ya, langsung salat ketika bangun meskipun terlambat. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama ahli hadis berselisih pendapat tentang orang muslim yang tidak salat wajib dengan sengaja. Fakafarahu bidzalik Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad mengkafirkannya. Wa jama'atun min ulama'is salaf rahimahumullah. Demikian pula sebagian ulama salaf juga mengkafirkan. Wa akhrajuhu minal Islam, mengeluarkannya dari Islam. Ini salah satu pendapat ulama tentang masalah ini. Dengan dasar dalil lil khabari sahih bainal abdi wa syirki tarkus shalah faman taraka shalah faqad kafara. Perbedaan antara seorang hamba dengan syirik meninggalkan salat, kata Rasul. Barang siapa meninggalkan salat faqad kafara, maka dia kafir. Imam Ahmad berdalil dengan hadis ini mengatakan orang yang enggak salat wajib kafir. Namun kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, wa dzahaba Syafi'i wa ashabuhu wa jama'atun min ulama'is salaf rahmatullah alaihim ajma'in ila annahu la yakfur. Namun Imam Asy-Syafi'i dan para ulama yang misal dengan beliau dari ulama salaf rahmatullah alaihim ajma'in berpendapat orang itu tidak kafir madama mu'taqidan liwujubiha, selama masih meyakini akan wajibnya salat tersebut. Jadi ini khilaf ijtihadi. Maka sudah pernah kita sampaikan, tidak semua khilaf itu kita keras-kerasan, namun ada memang harus yang dikerasi, ya. Kalau memang itu perselisihan di antara ulama ahli sunnah sendiri dan itu pintu ijtihad terbuka, maka harus ada lapang dada toleransi. Dalam masalah ini juga demikian. Maka tidak boleh orang itu menuduh yang tidak mengkafirkan dengan istilah murji'ah. Seperti sekarang ini Syekh Albani rahimahullah dituduh murji'ah, di antaranya karena Syekh Albani berpendapat orang yang tidak salat tidak kafir. Namun ini tuduhan yang batil. Karena Imam Asy-Syafi'i sendiri berpendapat orang yang enggak salat apa hukumnya? Pendapat Imam Syafi'i yang enggak salat hukumnya apa? Kafir atau tidak? Yang mengkafirkan siapa di antaranya? Imam Ahmad. Jadi berselisih pendapat antara Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i dan juga ulama yang lain. Ini perselisihan di antara ulama ahli sunnah sendiri. Maka tidak boleh saling menuduh apa? Bid'ah. Jadi harus pertengahan. Kalau memang itu masalah-masalah yang pintu ijtihad terbuka,
tidak boleh saling keras-kerasan, bid'ah membid'ahkan. Namun kalau itu masalah prinsip-prinsip akidah yang tidak ada pintu ijtihad di dalamnya, maka sekali lagi ya harus tegas, keras, al-haq, ya itu yang wajib untuk dibela. Ini sekilas khilaf dalam masalah shalah. Ini kita sampaikan sekali lagi agar kita tahu ini pembahasan yang ada pintu ijtihad yang tidak boleh saling membid'ahkan. Dan sekali lagi sekaligus untuk membantah orang-orang yang menuduh Syekh Albani ataupun yang sejalan dengan beliau dalam masalah ini dengan tuduhan murji'ah. Ini tuduhan yang dusta, yang batil. Kemudian kata beliau, awir reddah. Kita nggak mengkafirkan kecuali kalau ada orang yang murtad. Ya jelas. Orang yang pindah agama, nggak usah dikafirkan, dia sudah kafir. Ya. Jadi intinya Ahlussunnah pertengahan. Tidak mengkafirkan kecuali yang memang layak dikafirkan dari orang-orang yang dahulunya mengakui 2 kalimat syahadat, namun dia batalkan dengan entah keyakinannya, perbuatannya, atau ucapannya yang kufur atau syirik besar. Ya. Makanya sekali lagi harus kita tahu bahwasanya at-takfir hukum syar'i kata para ulama, harus berdasarkan dalil. Kalau secara global, tahapan takfir yang pertama, lihat ucapannya dulu atau perbuatannya ataupun keyakinannya kufur besar atau tidak. Seperti tadi, zina, mencuri, membunuh, itu kufur besar atau tidak? Kalau sudah dikatakan tidak, ya sudah selesai masalah. Orang itu mukmin namun naqisul iman, kurang imannya. Namun kalau ditemukan ini ucapan atau perbuatan ini atau keyakinan kufur besar, syirik besar, seperti tadi, menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada wali yang telah mati, atau seperti dalam pembahasan nanti Al-Quran, makhluk misalnya, ini ucapan kufur atau tidak, perbuatan kufur atau tidak? Kufur besar. Maka masuk tahapan yang kedua, orangnya kafir atau tidak. Harus ada syurutut takfir. Ulama memakai kaidah laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kufur besar bisa langsung dikafirkan. Ini kaidah secara umum. Makanya orang itu dikafirkan secara individunya kalau terpenuhi syurutut takfir, syarat-syarat pengkafiran. Apa di antaranya? Yang pertama al-ilmu. Orang itu harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, al-qasd. Ada niat untuk berbuat. Al-qasd atau sengaja berbuat. Yang ketiga, al-ikhtiyar. Ada pilihan, kehendak memilih. Kalau mungkin ditambahkan tentunya dengan syarat-syarat taklif yang lain, dia berakal, dia sudah baligh. Lawan 5 hal tadi, ilmu, al-qasdu, al-ikhtiyar, al-bulugh, wal-aql, lawannya disebut dengan mawani'ut takfir, penghalang pengkafiran. Ada syurutut takfir, ada mawani'ut takfir. Orang itu bisa dikafirkan kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Syaratnya tadi yang pertama apa? Al-ilmu. Lawannya al-jahl, kejahilan. Ya. Dalilnya kisah Dzatu Anwat. Yaitu ada sebagian sahabat ketika perang Khaybar minta dibuatkan pohon keramat. Ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Buatkan bagi kami ya Rasulullah pohon keramat untuk mereka menggantungkan senjata agar sakti. Rasul tidak mengkafirkan mereka. Rasul mengingkari perbuatan mereka, ya, tapi nggak sampai
mengkafirkan. Karena mereka baru masuk Islam. Mereka masih belum paham. Jadi sekali lagi ini yang harus dipahami. Dan ini yang juga dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang dituduh suka mengkafirkan padahal beliau jauh dari takfir yang bighairil haq. Beliau mengatakan, ar-rajul idza abara sanam ala qabri Ahmad Badawi la nukafiruhu li ajri jahlihi wa li adami man yunabbihuhu. Kata beliau, kalau ada seseorang yang sujud di berhala Ahmad Badawi di Mesir, kami tidak mengkafirkannya karena kejahilannya dan karena tidak ada yang mengingatkannya. Ya. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak gegabah mengkafirkan, kecuali yang tegak ya atasnya al-hujjah. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan demikian. Yang telah sampai kepadanya hujjah tentang wajibnya menetapkan nama dan sifat Allah dan mengingkarinya, tetap mengingkari nama dan sifat Allah setelah tegak hujjah, maka dia kafir, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Harus apa? Ala ilmin dahulu, ditegakkan hujjah. Yang kedua apa tadi? Maka tadi ya syaratnya ilmu, lawannya apa? Jahal. Yang jahil tidak bisa langsung dikafirkan. Yang kedua apa tadi? Al-qasd atau at-ta'ammud, sengaja berbuat. Ya. Contoh, orang datang ke kuburan keramat, minta ya tolong kepada wali yang telah mati untuk disembuhkan penyakitnya. Memang sengaja dia apa? Minta-minta, bahkan mungkin sujud di kuburan keramat. Sedangkan sujud lillahi ta'ala. Ya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillah. Sujud kepada Allah. Ini adalah ibadah. Harus hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sujud di kuburan keramat syirik besar, pembatal keislaman. Tapi seandainya ada orang ya, dia lagi mau ziarah kubur, misalnya orang tuanya yang meninggal dunia, tiba-tiba kepleset jatuh dalam keadaan sujud di depan kuburan, apakah langsung antum kafirkan? Hah? Kasihan kalau dikafirkan, sudah jatuh ketimpa takfir lagi. Ya, ini yang nggak sengaja. Ya, dia sujudnya itu karena apa? Kepleset, nggak sengaja. Paham? Ini sebagaimana kisah atau dalilnya seseorang yang ketemu untanya padahal sudah putus asa dari kehidupan, lalu dia mengatakan karena sangat gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Ucapan yang kufur besar. Ya, secara asal ini ucapan yang kufur besar, mengatakan Allah adalah hambanya dan dia adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Namun apa kata Rasul? Akhta'a li syiddatil farah. Orang ini keliru, atau kalau bahasa ya Surabaya keperucut. Ya, tergelincir lisannya. Makanya tidak dikafirkan, enggak sengaja dia mengucapkan ucapan tersebut. Sama dengan orang yang tadi jatuh tergelincir sujud di hadapan kuburan keramat. Nggak kafir dia, karena nggak sengaja. Nggak boleh dikafirkan. Paham? Kecuali tadi, datang memang sengaja untuk meminta kepada kuburan kuburan keramat atau wali yang telah mati, sujud di hadapan kuburan keramat. Ini syirik besar. Karena sujud, sebagaimana kata Allah tadi, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Syarat yang ketiga apa? Al-ikhtiyar, punya pilihan. Lawannya dipaksa. Kalau tadi kan lawan tidak sengaja, lawan sengaja tidak sengaja. Sekarang pilihan. Kemudian lawannya dipaksa. Seperti tadi contohnya, orang itu datang ke kuburan keramat, sujud, minta-minta tanpa ada paksaan sama sekali, maka kufur besar. Ya.
Lawannya dipaksa. Kalau orang itu dipaksa sujud kepada berhala, sujud kepada kuburan keramat misalnya, dipaksa karena ada ancaman kalau tidak mau melaksanakan paksa tersebut bisa dibunuh, dibacok istilahnya. Maka boleh mengikuti paksaan itu, namun hati tetap mengingkari, hati tetap beriman kepada Allah. Sebagaimana kata Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbun mutmainnun bil iman. Barang siapa yang dipaksa, barang siapa yang kafir setelah keimanannya, kecuali yang dipaksa sedang hatinya beriman kepada Allah. Ini 3 syarat takfir untuk perorangan individu. Kemudian yang keempat tadi apa? Al-buluh, dia sudah balik, anak kecil. Rufi anhul qalam, kata Rasul, anak kecil diangkat pena darinya. Misalnya kita melihat terkadang ada adik-adik kita yang masih, anak kita yang masih kecil, mungkin dia nggak tahu itu mushaf dilempar, mungkin naudzubillah min dzalik diinjak, dia nggak paham. Itu Al-Quran yang wajib dihormati. Intinya sekali lagi tidak bisa langsung dikafirkan, dia masih kecil. Kemudian yang kelima apa? Al-akal, lawannya al-junun, orang gila. Orang gila kalau dia istilahnya ngoceh, ngomong yang nggak karuan, bahkan yang kufur pun tidak bisa langsung dikafirkan. Masa orang gila dikafirkan? Yang gila siapa nanti? Ya, intinya sekali lagi ini 5 syarat takfir berserta penghalang-penghalangnya. Tidak boleh dikafirkan seorang muslim yang berbuat syirik besar, kufur besar, kecuali terpenuhi syarat-syarat tersebut. Dan yang paling penting lagi, yang berhak mengkafirkan individu para ulama. Ini yang lebih penting lagi. Karena seperti tadi, masalah al-ilmu. Ada orang jatuh ke dalam kesyirikan besar. Itu harus ditegakkan hujjah. Nggak sembarang orang bisa menegakkan hujjah kecuali siapa? Ulama. Menghilangkan syubhat-syubhatnya. Itu sekali lagi butuh apa? Al-Qadhi di pengadilan syariat. Makanya ini yang difatwakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan dan para ulama yang lain yang berhak mengkafirkan para ulama. Dan ini yang juga disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Dirasat fil Manhaj. Dalam masalah kafir mengkafirkan, ini sekali lagi wewenang hak para ulama, tidak setiap orang bisa kafir mengkafirkan. Paham? Paham enggak? Baik, hati-hati dengan at-takfir. Ya, karena ini salah satu sumber terorisme, radikalisme itu at-takfir bi ghairi haqqin, mengkafirkan tanpa hak. Tidaklah kelompok teroris ngebom, mengadakan terorisme terutama kepada negeri kaum muslimin kecuali sebab utamanya mengkafirkan tanpa hak, pengkafiran dengan al-batil. A'adzanallahu wa iyyakum min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari semua hal itu. Baik, poin ke-12. Asy-Syaikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah berkata, "Nu'min bi anal Qur'an kalamullah ghairu makhluqin." Kami beriman bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Dalil Al-Quran kalamullah surat At-Taubah ayat ke-6. Siapa yang hafal ayatnya? Ada yang hafid Quran di sini? Ada yang hafal enggak Al-Quran semuanya? Hah? Ada? Tawadhu semuanya. Baik. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Surat At-Taubah ayat yang ke-6. Qayyidul ilma bil kitabah. Adik-adik tulis ilmu yang kita sampaikan
ikat dengan tulisan. Kata Rasul, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan apa? Catatan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Fa minal hamakati antasida ghazalatan wa tatrukaha taliqatan bainan nasi. Ada yang bisa menerjemahkan? Apa yang hafal ucapan Imam Syafi'i tadi? Ada yang hafal? Masya Allah, ahsan, tabarakallah fiqh. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang buruan. Sedangkan tulisan itu alat untuk apa? Berburu, untuk mengikat buruan tersebut. Karena kata beliau, ikat buruan tersebut. Sudah capek-capek berburu dapat, namun dibiarkan. Kata Imam Syafi'i, faminal hamakati, termasuk bentuk kedunguan, engkau dapat buruan namun tidak apa? Diikat. Nanti akan apa? Terlepas lagi. Paham maksudnya? Baik. Makanya jangan disia-siakan fawaid yang disampaikan. Dalil Al-Quran kalamullah tadi surat apa? Ayat ke-6. Kemudian dalil Al-Quran bukan makhluk. Surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr. Surat Al-A'raf ayat ke-54. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Di antara perintah Allah, Al-Quranul Karim. Allah membedakan antara penciptaan dengan apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan apa? Makhluk. Ini kata para ulama, di antara Imam Ahmad rahimahullah, Al-A'raf 54, dalil Al-Quran bukan makhluk. Karena Allah membedakan antara penciptaan dengan perintah. Dan di antara perintah Allah, Al-Quranul Karim. Seperti juga dalam surat Ar-Rahman. Siapa yang baca di awal surat Ar-Rahman? Man yaqra? Ayat pertama. Ar-Rahman. Taib, yakfi. Jazakumullah khairan, Masya Allah, apa semuanya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal. Allah bedakan antara Al-Quran yang Allah ajarkan dengan Allah menciptakan apa? Manusia. Allah bedakan antara penciptaan dengan diturunkannya Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan apa? Makhluk. Al-Quran kalam Allah, sifat Allah. Dan yang merupakan kalam Allah itu semuanya. Entah Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz, entah ketika diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, entah yang tertulis dalam mushaf, itu semuanya apa? Kalam Allah. Ini kita sampaikan karena sekarang ini muncul juga ucapan-ucapan yang batil, yang tidak secara langsung itu kelihatan batilnya, atau setengah lah, setengah hak setengah batil. Kata mereka Al-Quran kalamullah, betul, cuma yang di Lauhul Mahfuz. Itu ada statement seperti itu sekarang ini. Tapi yang ada sekarang ini di mushaf yang kita dengar itu adalah makhluk, yang kalamullah itu waktu di Lauhul Mahfuz. Ini sekali lagi adalah ucapan kufur akbar. Al-Quran entah didengar oleh telinga, entah dibaca oleh mata, dilihat oleh mata, dibaca oleh lisan, dihafalkan dalam dada, ditulis dalam mushaf atau sekarang di aplikasi HP, itu semuanya kalamullah. Makanya Allah atau Rasul SAW ketika mendakwahkan Al-Quran kepada kaum Quraisy, apa kata Rasul? Ala man yahmiluni ila qaumi fa inna Quraisy yamnauni an uballigha kalama rabbi.
Adakah yang mau membawa diriku kepada kaumnya untuk aku menyampaikan kalam Allah? Karena orang-orang kafir Quraisy mencegahku, menghalangiku menyampaikan kalam Rabbi. Apa yang Rasul sampaikan? Kalam Allah. Jadi bukan yang di Lauhul Mahfuz saja yang merupakan apa? Kalam Allah. Ini sabda Rasul. Cuma memang ada sekarang ini orang-orang yang sesat, menyesatkan, namun bersilat lidah. Iya betul Al-Quran kalam Allah, cuma yang di Lauhul Mahfuz. Yang dengar, yang dibaca sekarang bukan kalam Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini ucapan kufur akbar. Ya. Ini kita bawakan juga ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab tadi apa judulnya? Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa yashhadu ahlul hadisi wa ya'taqidun anal Qur'an kalamullah wa kitabu wa wahyu wa tanzilu ghairu makhluk. Ahlul hadis, ahlus sunnah bersaksi, meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah, itu kitabnya, wahyunya diturunkan oleh Allah, bukan makhluk. Wa man qala bi khalqihi wa taqadahu fahuwa kafirun indahum. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk dan meyakini Al-Quran makhluk, maka dia kafir kepada Allah menurut para ulama ahli al-hadis. Kemudian Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang merupakan ulama mazhab Syafi'i di abad 5 Hijriah, beliau mengatakan lagi wal Qur'an alladzi huwa kalamullah wa wahyuhu alladzi nazala bi Jibril ala ar-Rasul sallallahu Qur'anan Arab. Dan Al-Quran yang merupakan kalam Allah adalah Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul. Ini bantahan kepada yang mengatakan Al-Quran yang merupakan kalam Allah hanya di Lauhul Mahfuz. Tidak. Yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul itu kalam Allah. Yang disampaikan Rasul kepada para sahabat, kepada umat Islam itu adalah kalam Allah. Nah, hati-hati dengan syubhat ataupun dengan orang-orang yang suka bersilat lidah. Bahkan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i mengatakan lagi, wa huwa alladzi tahfazuhus sudur. Al-Quran yang merupakan kalam Allah, itulah yang dihafalkan dalam dada-dada manusia. Dada-dada para santri itu kalam Allah. Wa tatlu al-alsinah, yang dibaca oleh lisan. Wa yuktab fil masahib, yang ditulis dalam mushaf, itu semuanya kalam Allah. Kaifama tasarrafa bi qiraati qari. Bagaimanapun yang membaca itu tetap kalam Allah. Walafidha lafid wa hafidha hafid. Dibaca, dihafal oleh siapapun tetap dia kalam Allah. Wa isu tuliya wa fi ay maudi quri'a wa kutiba fi masab ahli Islam wa al-wahisi binian. Sekali lagi, Al-Quran kalam Allah. Dibaca oleh lisan, tetap kalam Allah. Dihafal oleh hati dada manusia, itu tetap kalam Allah. Dia dilihat oleh mata manusia, tetap dia kalam Allah. Didengar oleh telinga, itu adalah kalam Allah. Ditulis dalam lembaran mushaf atau dalam tulisan para santri misalnya, tetap itu kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Karena kaidahnya al-kalam itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Ketika Anda mengatakan atau menyebut innamal a'malu binniyat, yang terbetik dalam benak antum itu kalamnya siapa? Kalamur Rasul, meskipun Anda yang mengucapkan sekarang. Karena al-kalam itu dinisbatkan kepada yang pertama kali apa? Mengucapkannya. Ketika Anda mengatakan ya akhi lan tanalal ilma bisittatin sa'unbika an tafsila bibayani, itu ucapan siapa? Imam Syafi'i, meskipun ana yang menyebutkan sekarang, karena namanya al-kalam dinisbatkan kepada yang pertama kali apa? Mengucapkannya. Al-Quran minhu bada, kata para ulama, Al-Quran dari Allah berasal, maka itu kalam Allah. Kalam Allah sifat Allah, bukan makhluk. Sepakat ulama mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia apa? Kafir. Yakfi au nuasil? Hah? Nuasil? Sudah nggak ngantuk? Baik.
Kita mungkin akhiri dengan poin ke-13. Ya. Imam atau Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala berkata, nara wujubat ta'awun ma'a'ayyi muslimin fil haqqi wa nabra ilallah minad da'watil jahiliyah. Kita berpendapat wajibnya tolong-menolong, gotong royong dengan setiap muslim dalam kebenaran. Ini wallahu ta'ala alam, ini yang dimaksud oleh beliau muslim yang betul-betul di atas Islam yang murni. Ya. Bukan ahli bidah. Nanti akan kita bacakan dari ucapan para ulama, terutama dari Lajnah Ad-Daimah tentang masalah ini. Makanya sekalian kita bacakan, mumpung kita bawa bukunya. Dan kita berlepas diri kepada Allah dari seruan-seruan jahiliyah, dari fanatik golongan, ya, yang tidak mengikuti mahat ini mahat itu di atas kesesatan misalnya. Ini dakwah jahiliyah. Ya. Harus apa? Semuanya ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahaba al-haqqu min rabbika. Ya. Sekali lagi, Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong di atas kebenaran dan apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, tolong-menolong dengan ahlu sunnah wal jamaah, yang di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang benar, bukan yang di atas manhaj yang sesat atau manhaj yang mencela-mencela istilahnya, namun yang lurus di atas akidah dan manhaj yang hak. Ini kita mau bacakan dari sebuah buku yang sangat luar biasa, judulnya Zajrul Mutahawin Biddarati Qaidati Ma'adrati wa Ta'awun. Buku ini membantah kaidah tokoh Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna yang mengatakan nata'awanu fima tafaqna alaih wa ya'dzuru ba'na ba'na fima ikhtalafna fi. Kita tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita sering toleransi dalam perselisihan di antara kita. Meskipun perselisihan dalam akidah, dalam masalah iman misalnya, mereka tutup mata, mereka tidak mau mengingkari. Itu kaidah yang batil, yang banyak para ulama membantahnya. Dan di antara bantahan itu ada dalam buku ini. Tulisan Syekh Hamad bin Utsman dengan diberikan takrid ataupun mungkin istilahnya rekomendasi Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, dan juga dimuraja oleh Syekh Fauzan hafidhahumullahu ta'ala. Di halaman terakhir sebelum khotimah disampaikan di sini fatwa Lajnah Daimah, fatwa ulama besar Arab Saudi tentang masalah ini. Ada pertanyaan yang masuk ke Lajnah Daimah tentang ayat tadi surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ada syubhat, penanya berkata ada syubhat, innahu yajib at-ta'awun ma'a kullil jama'atil islamiyah. Wajib tolong menolong gotong royong dengan semua kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Wa in kana takhtalif bainaha fi manahid wa tariqid da'wati. Meskipun berbeda-beda manhaj mereka. Contoh di sini seperti Jamaah Tabligh, seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan kelompok jihad, As-Salafiyin. Bagaimana ketentuan tolong menolong tersebut? Maka dijawab oleh Lajnah Daimah, al-wajib, ini yang paling utama, paling penting. Dengarkan dengan seksama. Kata ulama Lajnah Daimah, al-wajib at-ta'awun ma'al jama'ah allati tasiru ala manhajil kitabi wa sunnah wa ma'ali salaful ummah. Yang wajib adalah tolong menolong dengan kelompok yang berjalan di atas manhaj Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Fi da'wa ila tauhidillah, untuk berdakwah kepada tauhid.
Ini yang ditekankan oleh para ulama al-sunnah, dakwah kepada at-tauhid. Tolong menolong dengan kelompok yang di atas akidah sahih, manhaj yang benar. Kepada apa? Kepada at-tauhid. Kalau sudah nggak mau dakwah tauhid, gimana kita mau tolong menolong? Padahal ini adalah dakwah para anbiya wa rusul. Wa ikhlasil ibadah lahu, dan untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa tahdzir minasyirki wal bidah wal ma'asi, dan tolong menolong dengan kelompok yang di atas akidah yang sahih tadi untuk berdakwah kepada tauhid sekaligus mentahdzir, memperingatkan umat dari bahaya syirik, dari bid'ah, dari maksiat. Makanya tidak perlu tolong menolong dengan orang-orang yang enggak mau dakwah kepada tauhid, yang malah menyerang yang dakwah tauhid, yang enggak mau melarang dari kesyirikan, bahkan nyinyiri yang mentahdir manusia dari kesyirikan. Wa munasahati al-jamaatil mukhalifah lidzalik, dan sekaligus menasihati, membantah kelompok-kelompok yang menyelisihi dakwah tauhid, dakwah yang melarang dari kesyirikan. Fa in rajat ila shawab fa inna yuta'awan maha. Kalau kelompok-kelompok tadi kembali kepada kebenaran, mau dakwah tauhid, melarang dari kesyirikan, berpegang dengan akidah manhaj salaf, maka kita boleh tolong menolong dengan mereka. Namun kalau tidak, fa in istamarat alal mukhalifah wajibal ibtiadu anha. Kalau mereka tetap dalam penyimpangan, kesesatan, maka wajib menjauh dari kelompok-kelompok tersebut. Wa iltizamul kitab wa sunnah, tetap kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ini yang harus dipahami dari ucapan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan beliau sangat keras dalam menyikapi kelompok-kelompok sesat, terutama kelompok ikhwan muslimin dan yang lainnya atau yang sejenis dengan mereka. Ya, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Ya, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan seorang ustadz yang ada penyimpangan. Ya, cuma nggak disebutkan ini apa penyimpangannya. Sudah kita sampaikan tadi, kalau sudah penyimpangannya dalam masalah prinsip-prinsip akidah, dan itu sudah berulang kali menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, memang itulah manhajnya, meskipun casingnya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, satakunu umrun mustabihat, nanti akan banyak perkara-perkara yang tidak jelas, yang samar-samar. Casingnya kelihatannya Ahlussunnah Salafi, padahal statement-statementnya sama dengan statement kelompok-kelompok pergerakan Harokah Ikhwan Muslimin dan seterusnya. Maka wajib untuk menjauh dari orang-orang tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Fatwa Lajnah Daimah tadi, kalau sudah menyimpang dari dakwah tauhid, dakwah akidah yang sahihah, wajib untuk dijauhi. Nah, ada yang lain sebelum kita akhiri? Tafadhal. Ada ini enggak? Tafadhal. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Adapun Al-Badawi yang kita isyaratkan tadi, salah seorang yang dikatakan wali, padahal naudzubillah min dalik, terkenalnya dengan hal-hal yang nyeleneh. Ya, disebutkan dia istilahnya sebagaimana yang diyakini oleh kelompok-kelompok tasawuf, adanya wali majdhub, wali yang diambil akalnya alias gila. Itulah gambaran Badawi tadi, ya. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Shalih bin Fauzan ditanya, beliau termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan itu terlihat dalam akidah beliau yang termaktub dalam kitabnya Al-Ghunyah.
Alhamdulillah pernah kita posting beberapa ucapan beliau tentang masalah akidah yang sama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi Syekh Shalih bin Fauzan sendiri mengatakan beliau termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma disalahgunakan oleh sebagian orang, dikeramatkan dan sebagainya, padahal sangat jauh dari hal tersebut. Dan di antara yang membuktikan beliau termasuk ulama Ahlussunnah, muridnya itu ulama-ulama besar yang menulis kitab-kitab akidah Ahlussunnah. Di antaranya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang memiliki kitab apa? Lumatul I'tiqad. Demikian pula sepupunya yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dua saudara sepupu ini belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani langsung. Ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi punya kitab judulnya apa? Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ini murid-muridnya siapa? Syekh Abdul Qadir. Ini salah satu yang menunjukkan beliau termasuk ulama Ahlussunnah yang di atas akidah as-sahihah. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Tafadhal. Taib ahsan tabarakallahu fik. Yaitu apa atau ketentuan bagaimana membedakan asyirkul akbar dengan syirkul al-asghar. Yang pertama, kembalikan kepada definisinya. Kalau syirkul akbar itu adalah taswiyatullah bil makhluk fima huwa min khasaisillah. Menyamakan antara al-khaliq Allah SWT dengan makhluk dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala, entah dalam masalah rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Seperti tadi, hak Allah untuk kita sembah, hak Allah untuk kita ibadahi. Kalau ada yang beribadah kepada selain Allah, dia apa? Berbuat syirik besar yang mengeluarkan dari al-Islam. Kalau ada orang mengatakan manusia itu sifatnya sama dengan sifat Allah, ini menyamakan makhluk dengan Khalik dalam masalah yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ini kafir, ya. Sebagaimana kata Nu'aim bin Hammad, man syabbahallah bi syai'in min khalqi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Atau dia mengatakan manusia sebagian dari mereka bisa mengatur alam semesta. Ini syirik dalam rububiyah, karena yang berhak mengatur adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian kelompok atau tasawuf ekstrim mengatakan wali-wali mereka itu mengatur sebagian alam semesta. Na'udzubillah min dzalik. Ini apa? Syirik dalam al-rububiyah. Adapun syirik asghar itu definisinya kata para ulama yang disebut syirik dalam nas namun enggak sampai kepada syirku al-akbar. Seperti ucapan lisan manusia, Masya Allah wa syi'ta. Ya, kalau bukan karena satpam, barang saya itu kecurian misalnya. Maka ini sekali lagi termasuk syirku apa? Al-asghar. Dan tentunya semua ini harus kita tetap merujuk kepada ucapan para al-ulama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan intinya lagi, banyak-banyak terus belajar. Ya, intinya terus belajar dan terus belajar. Ya, harus ada perasaan takut jatuh ke dalam kesyirikan. Jangan pernah mengatakan saya sudah bertahun-tahun belajar akidah, belajar tahun, nggak mungkin saya berbuat syirik. Na'udzubillah min dzalik. Khalilullah, kekasih Allah, siapa itu? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Khalil itu dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua manusia yang paling mulia. Mereka apa? Masih takut jatuh ke dalam kesyirikan. Sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa apa? Wa janubani wa bani anak Buddha al-asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi kita Muhammad SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Mereka saja takut jatuh ke dalam kesyirikan, apalagi kita. Maka sekali lagi, jangan pernah berhenti belajar akidah dan at-tauhid. Karena sekali lagi syubhat di mana-mana.
syubhat, banyak juga yang sama-sama dan yang kuat. Maka sekali lagi harus terus belajar dan terus belajar. Wallahu ta'ala alam. Setelah meyakini seseorang melakukan perbuatan kufur, apakah kita juga meyakini dia kafir dalam hati tanpa menyebarkannya? Siapa yang bisa menjawab ini? Kalau kita melihat ada seseorang betul-betul dia berbuat perbuatan kufur, bolehkah kita yakini dalam hati dia kafir meskipun nggak kita sebarkan? Boleh enggak? Hah? Kecuali kalau Anda ulama. Ya, tapi kalau Anda masih jahil namun ngelama, jangan. Ya, artinya sekali lagi tadi kaidahnya ahli sunnah, tidak semua yang jatuh ke dalam kufur syirik besar langsung dikafirkan. Rasul mencontohkan tadi, orang itu mengucapkan ucapan kufur, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, namun Rasul tidak apa? Mengkafirkan. Akhta'a li syiddatil farah. Para ulama juga demikian. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika debat dengan ulama-ulama kelompok Jahmiyah yang secara umum mereka dikafirkan oleh para ulama salaf. Seperti Imam Abdullah bin Mubarak yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika berdebat dengan tokoh-tokoh Jahmiyah, beliau mengatakan, "Lau qultu ma qultum la kafartu." Seandainya aku mengucapkan ucapan kalian yang mengingkari Allah di atas langit, atau bahkan mereka kelompok Jahmiyah meyakini Allah di mana-mana. Seandainya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, aku mengatakan apa yang kalian ucapkan, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun. Karena ucapan kalian itu kufur menurutku. Walakinnakum indi la takfurun. Namun kalian tidak kafir menurutku. Jadi bedakan antara ucapan dan apa? Orang yang mengucapkan. Ucapannya ya kufur besar, tapi orangnya jangan apa? Dikafirkan dulu sampai terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Di antara syaratnya tadi al-ilmu, dan itu butuh orangnya dipanggil, dinasehati, ditegakkan hujjah. Kalau dia punya syubhat dibantah. Antum bisa seperti itu? Hah? Nah, ini sekali lagi tugas para ulama ataupun al-qudat, al-hakim di pengadilan-pengadilan syariat. Intinya sekali lagi, kalau antum mengkafirkan perbuatannya silakan sesuai dengan dalil. Tapi personnya tadi butuh syurut, dan sekali lagi yang berhak mengkafirkan person siapa? Nah, ada pertanyaan, kalau ana tidak salah dengar antum tadi bilang besok akan datang fitnah gelap gulita. Ini bukan ana yang mengatakan, namun apa? Hah? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu terjemahan dari sabda Rasul riwayat Muslim. Rasul bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian beramal yang baik, yang ikhlas ittiba'us sunnah, karena akan muncul berbagai macam bentuk fitnah yang gelap gulita. Ya. Yang banyak orang nggak paham itu adalah syirik, itu bid'ah, itu penyimpangan. Ini sekali lagi yang kita sampaikan tadi. Apakah ini yang dimaksud zaman yang akan diangkatnya Al-Quran dari bumi? Tidak. Ini kata para ulama, sekarang ini sudah zaman apa? Al-fitan, dan al-fitan sudah mulai sejak meninggalnya Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Rasul mengatakan, la ya'ti zamanun illa waladi ba'da syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya itu lebih jelek. Ya. Ini sekali lagi kita ada di zaman al-fitan, fitnah syahwat dan asyubuhat. Maka wajib untuk membentengi diri kita dengan banyak belajar akidah, dengan banyak-banyak memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana. Kemudian banyak-banyak belajar al-ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala sahabat. Harus banyak selektif kita apa? Dalam menimba ilmu agama, jangan asal-asalan. Ini zamanu apa?
al-fitan. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain sebelum kita akhiri? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.